Kabar gembira, bantuan subsidi untuk para pelaku UMKM, baik itu penerima bantuan BPUM, penerima bantuan KUR, maupun penerima subsidi listrik. Seperti apakah informasi lengkapnya, dan bagaimanakah cara mendapatkannya? Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Info Bantuan Sosial. Bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung dan pantau terus channel ini, dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari admin. Untuk mengembalikan kembali gairah perekonomian para pelaku UMKM, yang sempat terpuruk akibat pandemi di beberapa tahun yang lalu, maka pemerintah kembali meluncurkan bantuan untuk penerima BPUM, dan penerima KUR di tahun ini. BPUM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro, adalah salah satu jenis bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah. Dengan target para pengusaha mikro, kecil dan menengah. Bantuan ini ditujukan pada mereka yang memenuhi syarat, dan terdaftar sebagai penerima bantuan. BPUM adalah bantuan yang diturunkan oleh pemerintah pusat, melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Setelah sukses memberikan bantuan serupa pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 lalu, Kemenkop kembali bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia untuk menyalurkan dana bantuan BLT UMKM. Untuk bisa menjadi penerima BPUM, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain. Yang pertama yaitu, memiliki usaha berskala mikro. Adapun yang termasuk ke dalam kategori usaha mikro adalah bisnis yang memiliki aset maksimal yaitu 50 juta. Beberapa jenis usaha yang termasuk kategori ini adalah pemilik warung kelontong, tukang cukur, peternak ayam hingga pemilik warung nasi. Kemudian yang kedua yaitu, warga negara Indonesia. Pengusaha yang mengajukan bantuan BPUM haruslah warga negara Indonesia, yang ditunjukkan dengan identitas berupa KTP. Kemudian yang ketiga yaitu, bukan pegawai pemerintahan. Mereka yang termasuk ke dalam golongan ASN, anggota TNI atau Polri, serta pegawai BUMN, tidak berhak menerima bantuan ini. Kemudian yang keempat yaitu, tidak punya pinjaman lain. Pinjaman yang dimaksud dalam syarat ini adalah, pinjaman di bank dan di lembaga perkreditan rakyat lainnya termasuk KUR. Kemudian yang terakhir yaitu, memiliki jumlah aset dan penghasilan yang disyaratkan. Seperti yang sudah disebutkan pada poin pertama, orang yang mengajukan bantuan harus memiliki aset usaha dengan nilai paling banyak 50 juta. Aset ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat melakukan bisnis. Jumlah penghasilan dari hasil penjualan tahunan atau omset per tahun maksimal 300 juta. Sedangkan kredit usaha rakyat atau disingkat KUR, adalah program pemerintah guna memajukan perekonomian dengan memberikan bantuan modal untuk usaha mikro kecil dan menengah. Dalam bentuk kredit atau pinjaman, program ini diberikan atau disalurkan melalui lembaga perbankan yang dipilih oleh pemerintah. Program kredit usaha rakyat ini, merupakan sebuah langkah baik untuk kemajuan ekonomi, seperti yang kita ketahui bersama. Meskipun skalanya menengah ke bawah, namun UMKM merupakan salah satu bagian penting dalam roda perekonomian nasional. UMKM berperan dalam membuka lapangan pekerjaan. Mungkin kamu adalah salah satu dari pelaku usaha yang memang sedang merintis usaha sendiri, dan membutuhkan akses ke permodalan yang ringan. Nah jika iya, kamu bisa mencoba program kredit usaha rakyat yang memang dibuat seringan mungkin, baik dari segi bunga dan batas waktu pinjaman. Ada beberapa syarat yang ditetapkan untuk penerima KUR, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu, calon debitur tidak sedang menerima kredit untuk usaha lain dari perbankan atau kredit program dari pemerintah. Namun untuk kredit konsumtif seperti KPR, kredit kendaraan bermotor dan lainnya masih diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu, menyerahkan surat keterangan lunas dari bank sebelumnya khusus bagi UMKM yang masih tercatat sistem informasi debitur BI. Namun sudah melunasi kewajiban atas pinjamannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu, khusus untuk KUR mikro, tidak ada pengecekan sistem informasi debitur Bank Indonesia, sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha calon debitur, putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan bank penyalur. Pemerintah telah resmi mengumumkan subsidi atau insentif sebesar 7 juta rupiah, yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, subsidi diberikan untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat. Target penerima bantuan ini diutamakan penerima manfaat UMKM, khususnya penerima KUR dan penerima BPUM dan juga bisa pelanggan listrik 450-900 volt ampere. Hal ini untuk mendorong produktivitas dan efisiensi usaha pelaku UMKM. Dikutip dari laman resmi pemerintah Indonesia, pemerintah telah resmi mengumumkan subsidi atau insentif motor listrik sebesar Rp7 juta untuk 200.000 motor baru dan 50.000 motor konversi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, subsidi diberikan untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik, serta memacu perkembangan industri otomotif energi baru. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, 200.000 motor listrik baru yang mendapatkan subsidi adalah hasil produksi di Indonesia dengan TKDN 40% lebih. Skema pemberian subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta per unit akan disalurkan melalui produsen motor listrik, bukan langsung diberikan kepada pembeli. Di lain sisi, produsen motor listrik yang memenuhi kriteria tidak boleh menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan. Target penerima bantuan ini diutamakan UMKM, khususnya penerima KUR dan penerima BPUM, dan juga bisa pelanggan listrik 450-900 watt. Hal ini untuk mendorong produktivitas dan efisiensi usaha pelaku UMKM. Jika besaran subsidi yang diberikan Rp7 juta per unit untuk 250.000 motor listrik selama 2023, maka pemerintah perlu merogoh kocek hingga Rp1,75 triliun. Di lain sisi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menjelaskan, skema bantuan diberikan kepada produsen yang telah mendaftar. Kemudian, akan ada tim verifikasi yang memeriksa kelayakan produk tersebut untuk mengikuti program subsidi ini. Kemudian tim verifikasi melakukan pendataan ke dealership, berkoordinasi dengan Bank Himbara mengenai proses verifikasi dan kemudian pembayaran penggantian 7 jutanya ke produsen. Nantinya, calon pembeli tinggal datang ke dealer motor listrik. Agus mengatakan pihak dealer akan memeriksa data calon pembeli berdasarkan NIK. Kemudian dilihat apakah calon pembeli ini atau masyarakat berhak mendapatkan bantuan. Apabila setelah dicek dalam sistem mereka memang berhak mendapatkan bantuan maka pembeli akan langsung mendapatkan potongan harga. Kemudian, dealer akan memasukkan data sesuai prosedur untuk mengajukan klaim insentif ke Bank Himbara. Setelah itu, Bank Himbara akan memeriksa kelengkapan. Nah, jadi itulah informasi kabar gembira terkait bantuan subsidi untuk para pelaku UMKM. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan juga notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.